Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini adalah mata kuliah pengajaran BIPA. Kita bertemu di pertemuan pertama. Baik, saya mulai teman-teman. Oke, kita bahas dulu berkaitan dengan latar belakang pembelajaran BIPA ya. Yang pertama, banyak orang asing yang datang ke Indonesia untuk berwisata dan berbisnis. Ya, Indonesia saat ini semakin terkenal di kancah internasional. Indonesia sudah semakin mendunia ya. Jadi orang-orang luar itu sudah semakin ingin pergi ke Indonesia karena banyak faktor. Ya, karena Indonesia memang sangat indah ya. Kemudian Indonesia banyak juga wisata-wisata alamnya. Kemudian Indonesia juga terkenal dengan kulinernya. Indonesia juga sangat terkenal dengan Pulau Bali ya, keindahan Pulau Bali, keindahan Pulau Lombok, keindahan Pulau Maluku, keindahan Pulau Sumatera, keindahan Pulau Jawa ya, yang mulai dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat dunia ingin berwisata dan sekaligus ingin membuka bisnis mereka. Kemudian semakin majunya Indonesia karena banyaknya investor asing yang ingin berbisnis berkaitan dengan bisnis properti di Indonesia. Mereka ingin memajukan Indonesia agar seperti negara-negara maju ya, karena Indonesia saat ini juga sedang membangun ya, banyak-banyak fasilitas yang sedang dibangun, misalnya seperti MRT, kemudian sekarang juga banyak sekali maskapai-maskapai asing, kemudian banyak sekali pusat perbelanjaan yang sedang dibangun. Nah, selanjutnya karena hal tersebut juga tadi sudah saya jelaskan mengenai ketertarikan alam dan budaya-budaya Indonesia yang sangat beragam ya. Ada tari-tarian ya yang sangat menarik bagi orang-orang asing. Kemudian ada budaya lain, misalnya ada gamelan, kemudian alat-alat musik yang kemudian menarik orang lain, maksudnya turis-turis asing, ada angklung juga dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, karena hal tersebut banyak sekali orang asing yang ingin datang ke Indonesia, sedangkan orang-orang yang ingin datang ke suatu tempat, dia harus bisa menyesuaikan diri, terutama berkomunikasi dengan warga sekitar. Nah, oleh karena itu sekarang banyaklah dibuka kursus-kursus bahasa Indonesia yang lebih kita kenal dengan BIPA ya, terutama di kampus-kampus itu juga banyak sekali ya, kemudian orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia melalui lembaga BIPA yang ada di kampus-kampus ataupun lembaga BIPA swasta yang didirikan oleh masyarakat. Nah, di sini karena banyaknya lembaga-lembaga yang kemudian berdiri, banyak sekali kesempatan berkarir di bidang kebipaan. Yang pertama, teman-teman bisa menjadi pengajar BIPA ya di dalam negeri di Indonesia. Nah, itu bisa melalui lembaga BIPA atau perusahaan-perusahaan yang mungkin di dalamnya itu banyak pekerja asing. Nah, kita bisa masuk ke perusahaan tersebut untuk mengajar BIPA. Kemudian bisa juga pengajar BIPA di luar negeri, karena memang kampus-kampus di luar negeri sekarang sudah mulai membuka program-program BIPA. Contohnya di Australia saat ini murid-murid atau siswa-siswa di sekolahan itu
ada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di Thailand juga sebagian besar di sekolahan juga banyak ada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan di Singapura, kemudian sekarang yang sedang ngetren itu di Korea, itu ada kampus yang mengajarkan program studi bahasa Indonesia. Selain itu, kita bisa juga membuat bimbingan belajar BIPA, ya. Kita bisa merekrut orang-orang luar yang ingin berwisata ke Indonesia atau orang-orang luar yang ingin bekerja di Indonesia. Kita bisa mendirikan bimbingan belajar secara mandiri melalui lembaga BIPA yang kita dirikan. Kemudian selanjutnya kita bisa menjadi dosen BIPA karena memang BIPA sekarang sudah menjadi program studi, ya. Di kampus itu sudah ada, ya, di kampus-kampus yang terkenal yang lebih maju, yaitu bisa di UPI atau di UI atau mungkin di kampus UNES, kampus UGM, UNY dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Berkaitan dengan kondisi saat ini, berkaitan dengan pembelajaran BIPA. BIPA itu mulai ada itu kurikulumnya BIPA pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu pada tanggal 24 sampai 27 November tahun 2014. Kurikulum tersebut kemudian disempurnakan menjadi kurikulum KKNI pada tahun 2016. Nah, di sini kita harus mendalami kembali berkaitan dengan pembelajaran BIPA. Yang pertama itu konsep pembelajaran BIPA. Nah, kita harus tahu dulu orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk bisnis atau untuk traveling atau sekedar piknik saja atau untuk menetap sebagai orang Indonesia, ya, atau WNI mungkin, ya. Karena mungkin dia itu menikah dengan orang Indonesia, dia ingin menjadi WNI. Nah, itu kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Nah, di sini tujuan orang asing belajar BIPA yang pertama dapat berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang memang berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk bertahan hidup di Indonesia, ya, yang memang Indonesia itu ragam bahasanya sangat banyak yang kemudian disatukan dengan bahasa Indonesia. Kemudian Indonesia banyak sekali budaya-budayanya agar memang untuk masyarakat asing atau warga asing bisa mempelajari yang pertama bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, melakukan perjalanan belajar atau bekerja di negara Indonesia, ya, atau di negara lainnya. Kemudian mempelajari bahasa tertentu atau mendapatkan pekerjaan dalam lingkungan mereka yang mengharuskan mereka menjadi bilingual. Artinya kalau di Indonesia ya mereka harus bisa bahasa Indonesia agar mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Yang kelima, dapat memenuhi syarat kelulusan untuk pindah ke tingkat studi yang lebih tinggi, ya. Jadi BIPA itu nantinya akan ada tingkatan, ya. Tingkat dasar atau pemula, kemudian tingkat sedang dan tingkat mahir. Nah, di sini pembelajaran BIPA itu harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama aspek instruksional. Nah, ketika kita akan mengajarkan atau menjadi pengajar BIPA, kita harus tahu tujuan pembelajaran.
BIPA itu untuk apa dipelajari oleh orang asing? Ya, yang saya katakan tadi untuk uh, sekedar untuk piknik kah belajar bahasa Indonesia, atau untuk bisnis, atau untuk menetap menjadi orang Indonesia, atau yang lainnya. Yang kedua, kita harus memberikan materi yang sesuai dengan tingkatan. Misalnya orang yang baru belajar BIPA sama orang yang sudah mahir bahasa Indonesia, kita harus bedakan. Kemudian kita harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat sama dengan kita mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Itu ada metodenya. Kemudian menggunakan medianya. Nah, medianya juga sama ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah. Kita harus punya media. Kemudian pengelolaan kelas. Nah, kelas BIPA dengan kelas yang ada di sekolah itu beda ya. Kalau kelas di BIPA itu kita harus fleksibel. Artinya yang kita ajari orang asing itu kan siswa-siswa yang sudah dewasa atau yang sudah bekerja. Nah, kita harus fleksibel waktunya ataupun dalam pengelolaan kelasnya. Yang keenam, ada evaluasinya. Nah, nanti di dalam pembelajaran BIPA ada keterampilan berbahasa yang kita harus terapkan dalam mengevaluasinya. Kemudian ada pembelajar BIPA, itu siswa-siswa BIPA-nya kita harus tahu karakteristiknya seperti apa. Kemudian ada pengajar BIPA. Nah, kita sendiri sebagai pengajar BIPA harus menguasai bahasa Indonesia ya, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Yang kedua ada aspek kondisional. Nah, aspek ini ya berkaitan dengan kondisi kesiapan atau kebutuhan pembelajar. Nah, kita harus tahu tuh siswa BIPA sudah siap belum? Kebutuhannya apa? Belajar bahasa Indonesia sudah yang bagian mana gitu. Yang kedua, pengupayaan pemecahan kewacanaan dalam situasi kebahasaan yang sesungguhnya. Nah, kita harus bisa memberikan materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran BIPA sesuai dengan situasi bahasa yang sesungguhnya. Yang ketiga, pengkondisian suasana pembelajaran. Nah, kita kondisikan suasana pembelajaran yang efektif, yang seperti apa gitu. Kemudian yang keempat, pengupayaan pelatihan mandiri. Nah, kita harus dalam pembelajaran BIPA ini kita jangan seperti memberikan pembelajaran di sekolah berkaitan dengan ceramah gitu, tapi kita harus bisa memberikan pembelajaran yang siswa-siswa BIPA itu bisa praktek secara mandiri. Lanjut, karakteristik pembelajaran BIPA. Nah, pembelajaran BIPA itu yang pertama, hindari menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena memang bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Jadi sebagian besar orang luar negeri hampir semuanya itu bisa berbahasa Inggris, tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa ya, karena mungkin dari negara-negara seperti Jepang, Thailand itu kan bukan pengantarnya bahasa Inggris ya. Karena kalau kita menggunakan bahasa Inggris nanti komunikasi kita atau pembelajaran BIPA kita itu kurang efektif. Ya, siswa-siswa akan tergantung pada bahasa Inggris. Jadi mereka belajar bahasa Indonesianya itu akan lebih kesulitan. Beda kalau kita selalu menggunakan bahasa Indonesia, siswa-siswa BIPA akan lebih mahir ya, akan lebih cepat bisa untuk berbicara bahasa Indonesia. Yang kedua, metode dan media yang digunakan harus bisa membantu pengajar ya dalam memberikan pembelajaran BIPA. Jadi harus efektif media dan metodenya. Yang keempat, pengajar BIPA harus memperhatikan lafal, intonasi, dan tempo. Nah, jadi ketika mengajar BIPA kita jangan terlalu cepat ya dalam mengucapkan. Misalnya kita akan mengajarkan
Ini Ibu Budi. Kita jangan kemudian mengucapkan, "Ini Ibu Budi, ini Budi." Nah, itu kan terlalu cepat. Nah, siswa BIPA tidak paham nanti. Lanjut, tujuan pembelajaran itu beragam, harus dikondisikan dengan penyesuaian materi ketika siswa memasuki tingkat lanjut. Nah, tujuannya kita harus bisa ya, ini BIPA untuk apa dan ini sudah sampai tingkatan yang mana. Oke, mungkin itu tadi ya materi berkaitan dengan BIPA, itu sekilas dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman mengenal berkaitan dengan BIPA. Nah, ini ada tugas pretest untuk teman-teman, silahkan dikerjakan ya. Kemudian itu instruksinya silahkan dibaca teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih eh, sudah mau memperhatikan materi dari saya. Oke teman-teman, semoga sukses, selamat belajar ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.